Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 yang menganggotakan golongan kesal pagi kami 423 yang menuju. Saya Obi Handayani dengan NIM 64231678. Saya Nabila Rahmadani dengan NIM 64231840. Saya Nur Mulyana Putri Nardani dengan NIM 64232056. Saya Evanaya dengan NIM 64231977. Kami akan menjelaskan hasil laporan mengenai seminar literasi keuangan dan pasar modal. Perencanaan dan pengelolaan keuangan secara individu atau juga yang dikenal sebagai manajemen keuangan pribadi atau PFM adalah proses untuk merencanakan dan membelanjakan uang dengan baik. Perencanaan keuangan yang baik dapat membantu mencapai tujuan keuangan dan menciptakan kestabilan finansial jangka panjang. Selanjutnya ada seni pengelolaan dan perencanaan keuangan. Keamanan keuangan terdiri dari cash flow, kredit, dana darurat, dan manajemen risiko. Kenyamanan keuangan terdiri dari investasi, tujuan keuangan, dana hari tua, dan penghasilan pasif. Distribusi keuangan terdiri dari waris dan hibah. Investasi tidak termasuk hal urgent dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan. Hal dasar yang harus diperhatikan adalah cash flow atau arus kas. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pasar modal juga merupakan sarana bagi investor untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil. Instrumen pasar modal. Pertama, saham. Saham adalah instrumen pasar modal yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Pemilik saham atau pemegang saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemilik obligasi memiliki klaim atas pembayaran bunga dan pokok utang oleh penerbit. Ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio beragam instrumen pasar modal. Struktur pasar modal, ada otoritas jasa keuangan yaitu disebut juga dengan OJK. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK mengawasi 3 lembaga utama dalam pasar modal yang tercantum dalam struktur di bawah ini. Satu, yang di sebelah kiri ada Bursa Efek Indonesia atau disebut juga BEI. BEI memiliki fungsi sebagai tempat perdagangan saham dan surat berharga lainnya. Perusahaan efek memiliki peran yang mencakup sebagai berikut. 1. Penjamin efek, yaitu membantu perusahaan dalam menerbitkan efek. 2. Perantara pedagang efek yang berfungsi sebagai broker dalam perdagangan efek. 3. Manajer investasi, yaitu pengelola dana investasi untuk pemodal. Lembaga penunjang yang beroperasi dalam BEI seperti 1. Biro Administrasi Efek, yaitu mengelola administrasi pemegang saham. 2. Bank kustodian, yaitu tempat penyimpan efek. 3. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi. 4. Pemeringat efek, yaitu memberikan peringat risiko untuk efek. Yang berada di sisi tengah yaitu ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disebut juga dengan KPI. KPI memiliki fungsi dalam memastikan transaksi efek dapat diselesaikan dengan baik dan aman. Profesi penunjang yang mendukung KPI yaitu 1. Akuntan, yaitu menyusun laporan keuangan yang independen. 2. Notaris, yaitu mencatat dan mengesahkan transaksi. 3. Penilai, yaitu memberikan nilai yang objektif terhadap aset. Yang keempat, penilai emisi, dan yang berada di sisi kanan ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disebut juga dengan KSEI. KSEI berfungsi sebagai lembaga penyimpan dan penyelesaian efek. KSEI terdapat 2 kategori utama yaitu pemodal, terdiri dari investor domestik dan asing. 2. Emiten, yaitu perusahaan atau entitas yang menerbitkan efek termasuk perusahaan publik dan reksadana. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang dalam aset atau instrumen investasi untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai.
Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset seperti saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, dan perusahaan startup. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tidak seperti gaji atau perolehan dari kegiatan kerja pada umumnya. Dampak investasi yang pertama, perekonomian. Investasi dapat meningkatkan perekonomian melalui peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa. Investasi asing juga dapat mengkontribusi pada perkembangan teknologi, perbaikan infrastruktur, dan penerimaan negara. Yang kedua yaitu masyarakat. Investasi dapat membuka lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Namun, investasi asing juga dapat memanfaatkan tenaga kerja murah dan meningkat. Yang ketiga yaitu individu. Investasi dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang dapat membantu mencapai kebebasan finansial di masa depan. Investasi juga dapat membantu mengatasi inflasi, menambah penghasilan, dan menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, ciri-ciri investasi. Yang pertama, keuntungan yang tidak masuk akal. Investasi bodong biasanya menjanjikan retur yang jumlahnya sangat besar hingga puluhan kali. Contohnya, Anda dijanjikan imbal balik senilai 500 juta dalam setahun hanya dengan investasi 10 juta. Yang kedua, tidak memiliki izin yang jelas. Setiap kegiatan investasinya harus mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu. Sedangkan investasi bodong tidak memiliki izin ini karena investasi tersebut tidak mampu membuktikan keabsahan investasi pada OJK. Yang ketiga yaitu tidak memiliki prospektus yang jelas dan lengkap secara besar atau secara garis besar. Prospektus adalah dokumen yang memuat informasi lengkap tentang produk reksadana yang dimaksud. Anda bisa melihat tujuan investasi, kebijakan, batasan, manfaat, hingga risiko investasi yang akan Anda lakukan di dalamnya. KSPM atau kelompok studi pasar modal. KSPM adalah singkatan dari kelompok studi pasar modal, yaitu organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa terkait pasar modal. KSPM juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berinvestasi di pasar modal. Terus fungsi KSPM ada 3. Yang pertama, menciptakan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis dan non-akademis, keterampilan organisasi, dan berkarakter kuliah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi soft skill mahasiswa. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang pasar modal, cara kerja pasar modal, analisis, dan praktek berinvestasi di pasar modal.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.